المعطي ما شاء لمن شاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan membahas bab yang kedua untuk fase E atau kelas 10, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Anak-anakku yang berbahagia, setelah mempelajari materi tentang syu'abul iman ini, kalian akan memahami bahwa ada 77 cabang keimanan. Dan kalian akan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Iman, pada prinsipnya, harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang memiliki 7 cabang iman. Yang kedua diyakini dengan hati, yang memiliki 40 cabang iman. Dan yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan, yang memiliki 30 cabang iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang tersebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman, menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Komitugian ala Manzumati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar, yaitu iman kepada Allah, meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, meyakini akan datangnya hari akhir, mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam pilar tersebut memiliki beberapa bagian, unsur, dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkannya, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap manusia mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya
mengimplementasikan hakikatnya iman dalam kehidupan. Dalil nakli tentang syu'abul iman, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa situna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Syu'abul iman dikelompokkan berdasarkan dimensi keimanannya, yaitu meliputi 1. Niat, akidah, dan hati. 2. Lisan atau ucapan. 3. Seluruh anggota badan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30, yaitu sebagai berikut. Syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan terbagi menjadi 7 macam, yaitu syu'abul iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan terdiri dari 40 hal, yaitu من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. من أي حي من قريش؟ وقد علمت أني قرشي. وهل يخفى سبط قريش؟ من عدي؟ نعم جوار القوم. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dan mengejawantahkan dalam bentuk tingkah laku dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas imannya, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Problematika praktik keimanan di sekitar kita di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini
Grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Menurut Abu Bakar bin La'al, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah video pembelajaran kali ini, dan kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.